Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Di video ini kali ini saya ingin berbagi tentang topik yang bagi saya secara pribadi inilah topik utama di dalam kehidupan kekristenan. Bahkan bukan hanya kehidupan kekristenan, tetapi sebenarnya ini adalah topik yang menentukan bagaimana kita akan hidup dan bagaimana kita akan jadi. Yang sudah selalu saya bagikan di video-video awal bahwa tidak ada perubahan kehidupan tanpa sebuah perubahan paradigma atau cara pandang atau mindset atau pola pikir apapun yang Anda sebutkan. Tetapi kita tahu betul bahwa yang dimaksud dengan paradigma adalah konsep dasar yang tertanam di dalam pikiran kita yang mempengaruhi atau menentukan bagaimana cara kita menilai segala sesuatu. Bagaimana kita menilai setiap kejadian, bagaimana kita menilai orang lain, bagaimana kita menilai sikap orang terhadap kita. Itu semua ditentukan oleh paradigma kita. Nah, makanya kemudian saya meyakini sekali bahwa paradigma itu menentukan bagaimana kita hidup. Paradigma seperti apa yang ada di kepala kita, itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, kali ini saya ingin memperlihatkan bahwa berbagi kepada setiap kita. Sekali lagi ini hanya berbagi. Saya hanya mau berbagi kepada setiap kita bahwa saya belajar, saya juga bukanlah guru, saya bukan pengajar, tetapi saya hanya belajar dan mau berbagi kepada setiap kita. Nah, atau kita baca Yohanes 1 ayat 1, dia bilang begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Konon katanya bahwa dorongan untuk menulis Injil Yohanes ini itu adalah dorongan dari murid-murid Yohanes yang kemudian waktu itu memegang jemaat-jemaat di beberapa tempat yang kemudian mendorong dia untuk mengatakan, guru, mumpung engkau masih hidup, tolong tuliskanlah tentang kehidupan Yesus itu yang sebenarnya yang kau lihat. Nah, saat itulah kemudian Yohanes menulis Injil Yohanes ini. Tetapi yang berbeda dengan ketiga Injil sebelumnya itu berusaha menulis tentang Yesus dari bawah ke atas, dari kelahirannya, dia keturunan dari mana. Tetapi Injil Yohanes berbeda, dia berusaha untuk menunjukkan Yesus itu dari atas ke bawah. Artinya apa? Di situ dia lebih menekankan keilahian Yesus, atau yang sering kita sebut kata ini, kealahan Yesus. Meskipun kata itu kurang tepat, yang tepat adalah keilahian Yesus. Nah, itulah sebabnya Yohanes menulis Injil Yohanes ini, dan dia memulai dengan ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kata firman saya yakin semua kita tahu, dalam bahasa aslinya itu adalah logos. Nah, kata logos itu sebenarnya bukan sekedar perkataan kan. Kata logos itu adalah pemikiran, pikiran. Makanya dari situ muncul logika. Jadi Yesus itu adalah pikiran Allah yang kemudian menjadi manusia. Nah, yang menarik adalah Roma 8:29 bilang begini. Serupa dengan Kristus. Roma 8:29 itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Itu adalah tujuan akhir bagaimana kita harus jadi dalam kekristenan. Apa itu? Serupa dengan Yesus. Serupa dengan gambaran anaknya yaitu Yesus. Kenapa? Karena Yesus, 2 Korintus 4 ayat 4, Yesus adalah gambar Allah yang dinyatakan kepada kita. Nah, yang menarik begini, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Kita bukan gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kemudian karena dosa, karena pilihan dosa yang dilakukan oleh Adam, maka gambar Allah itu rusak di dalam manusia, di dalam kita. Gambar Allah itu menjadi hilang. Jadi gambar Allah di dalam kehidupan kita itu rusak.
Nah, itulah yang kemudian kembali untuk diperbaiki oleh Yesus. Sehingga kita harus melihat kembali gambar Allah itu, supaya kita kemudian bisa menyelaraskan hidup kita kembali kepada serupa dengan gambar Allah, kan? Alkitab jelas mencatat itu, bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah. Kemudian Alkitab juga mencatat bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan anak-anak tunggalnya, serupa dengan Yesus. Nah, artinya begini, Yesus adalah logos, firman, atau yang lebih tepat tadi pikiran Allah. Tetapi kemudian dia adalah gambar Allah. Dan kemudian kita disuruh untuk menjadi serupa dengan gambar Allah itu. Sederhananya, pesan pentingnya atau pelajaran pentingnya adalah ini, bahwa menjadi serupa dengan Kristus itu sama dengan menjadi serupa dengan pikiran Allah. Kan begitu tuh. Menjadi serupa dengan Kristus itu sama dengan memiliki pikiran Allah atau memiliki logos, seperti yang dicatat di Yohanes, Injil Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya kemudian pertanyaannya, dalam serupa di dalam pikiran itu serupa dalam hal apa? Tidak ada jalan lain, tidak ada jawaban lain kecuali serupa di dalam paradigmanya, serupa di dalam konsep berpikirnya, serupa di dalam sistem berpikirnya, serupa di dalam pola pikirnya Allah. Dan pola pikir Allah, paradigma Allah adalah Kristus. Makanya saya sederhana begini, menjadi serupa dengan Kristus adalah memiliki pola pikirnya Kristus, atau memiliki paradigmanya Kristus, memiliki paradigma ilahi. Itu bahasa yang saya suka. Jadi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar Allah, yaitu Yesus Kristus, atau sama dengan kita dipanggil untuk memiliki paradigmanya Kristus. Itu yang sering saya bilang, itulah Kristen sejati, dan itulah kedewasaan rohani yang sejati. Itu bagi saya. Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak. Tetapi buat saya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kekristenan sejati. Itu bagi saya. Nah, kenapa kemudian kita harus menjadi serupa dengan dia di dalam pola pikirnya? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat kejadian awal kejatuhan manusia. Apa sih sebenarnya yang rusak? Apa sih sebenarnya yang hancur waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 12. Saya akan bacakan ke setiap kita. Kejadian 3 ayat 4 sampai 12. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Saya suka sekali ayat-ayat ini karena banyak sekali pengertian yang Tuhan ajarkan kepada saya melalui ayat ini. Tetapi saya mau fokus di satu hal. Hal apa sih sebenarnya yang rusak waktu mereka jatuh dalam dosa?
Bapak Ibu Saudara tahu, ayat 7 dia bilang begini, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Coba Bapak Ibu pikir, apakah sebelum jatuh dalam dosa Adam dan Hawa itu buta? Tidak kan? Mata mereka memang terbuka. Tetapi apa yang terjadi? Apa maksud Alkitab mengatakan maka terbukalah mata mereka? Artinya mereka kemudian memiliki cara pandang yang lain. Tidak seperti lagi cara mereka memandang dari awal. Terus lalu mereka menyemat daun pohon, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Coba bayangkan, mata terbuka, tahu telanjang. Apakah mereka baru telanjang setelah jatuh dalam dosa? Sama sekali tidak. Mereka memang sudah telanjang dari awalnya. Tetapi kenapa kemudian baru mereka sadar, oh kita rupanya telanjang? Karena cara pandang sudah berbeda. Paradigma cara dia melihat dirinya sudah berbeda. Nah, yang pertama rusak di dalam manusia waktu mereka jatuh dalam dosa adalah cara pandang mereka terhadap dirinya. Adam dan Hawa mulai melihat dirinya berbeda. Padahal tidak ada perubahan pada diri mereka waktu mereka jatuh dalam dosa. Memang sudah begitu modelnya, mereka telanjang dan tidak ada yang berubah waktu mereka jatuh dalam dosa. Kemudian tidak tiba-tiba muncul bulu di mana-mana atau muncul perubahan bentuk tubuh, sama sekali tidak. Tetapi yang terjadi bukan tubuhnya yang berubah, bukan penampilan mereka yang berubah, tetapi cara mereka melihat diri mereka itu yang berubah. Nah, berubah ke arah mana? Ke arah yang salah, ke arah yang cara pandang manusiawi kan. Akhirnya cara pandang mereka yang pertama rusak adalah cara mereka memandang diri mereka. Oke? Nah, kemudian berikutnya ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Saya suka menggarisbawahi hari sejuk itu. Hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, saya suka sekali kata hari sejuk itu. Anda tahu kenapa? Karena itu membawa bayangan saya, hayalan saya bagaimana keadaan di Taman Eden waktu Tuhan Allah datang. Keadaannya tenang, damai seperti biasa. Yesus tidak datang, Bapa tidak, Allah tidak datang dengan gemuruh, kilat menyambar, suara guntur, angin yang menderu. Sama sekali tidak. Pada hari sejuk Alkitab catat. Artinya apa? Tidak ada yang berubah dengan suasana Taman Eden. Dia tetap indah, sejuk, nyaman seperti sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tetapi kenapa mereka bersembunyi? Karena cara pandang mereka terhadap Tuhan Allah juga rusak. Jadi yang pertama tadi, cara pandang mereka terhadap dirinya itu rusak. Kemudian cara pandang mereka terhadap Tuhan itu juga rusak. Nah, kenapa? Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Tuhan datang pada hari sejuk dengan langkah, hanya ditulis di situ mendengar langkah Tuhan. Tuhan Allah tidak datang kemudian berteriak, "Oi Adam, di mana kau kurang ajar?" Tidak. Dia datang dengan kesejukan. Kita bisa tahu lagi waktu kita baca terus percakapan. Tuhan sama sekali, Allah sama sekali tidak menunjukkan kemarahan kepada mereka dalam bercakap waktu itu. Dia tetap menunjukkan bahwa dia Allah yang penuh kasih. Tidak ada yang berubah dengan diri Allah. Kalau hari ini Allah Bapa kita yang kita sembah itu maha pengasih, lemah lembut. Dulu dia juga memang sudah begitu. Nah, tetapi kenapa kemudian Adam dan Hawa malah takut seperti ada orang yang mau memarahi mereka? Bukan Allah yang berubah, tapi cara pandang Adam dan Hawa kepada Allah itu berubah atau rusak. Nah, berikutnya ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu
aku bersembunyi. Jadi sudah jelas sekali ya, cara pandang terhadap diri mereka sendiri rusak, cara pandang terhadap Allah rusak. Nah, berikutnya, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Setelah cara pandang terhadap dirinya rusak, cara pandang terhadap Allah rusak, kita menemukan cara pandang terhadap orang lain, cara pandang terhadap sesama, cara pandang terhadap orang yang paling dekat di dalam diri Adam, atau satu-satunya orang yang paling dekat saat itu pada dia, rusak. Makanya kemudian begini, saya meyakini sekali bahwa tujuan kekristenan adalah memiliki paradigma Kristus, mengembalikan paradigma yang lama, mengembalikan cara pandang kita yang dihancurkan oleh dosa. Dan kita sudah bisa memiliki itu. Kenapa? Karena paradigma ilahi itu telah datang di tengah-tengah kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan hal ini, bahwa menjadi Kristen sejati adalah memiliki cara pandang ilahi. Cara pandang ilahi adalah Kristus. Dan menjadi serupa dengan Kristus adalah menjadi serupa dengan Dia di dalam caranya memandang, di dalam paradigma, di dalam mindset, di dalam pola pikir, terserah Bapak Ibu Saudara mau menyebutnya apa. Tetapi saya menemukan itu di dalam Alkitab. Sehingga secara pribadi fokus saya adalah hanya untuk senantiasa meminta Roh Kudus anugerahnya untuk memberi kemampuan kepada saya menanamkan satu persatu cara pandang ilahi itu, yaitu cara pandang Kristus, phroneonya Kristus dalam bahasa Alkitabnya, menanamkan sampai kemudian itu berbuah kembali dengan baik, yaitu berbuah karakter, berbuah ketaatan kepada Allah, berbuah kasih yang melimpah kepada Allah, mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Saya yakin sekali inilah Kristen sejati, memiliki paradigma Kristus. Amin.